Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, para viewer, para follower, para penonton dari akun YouTube Susno 2G. Kalau sudah menonton, jangan lupa ya tekan tombol subscribe. Kemudian like, kemudian di-share biar yang lain tahu dan dikomentari. Terima kasih. Matur nuwun. Thank you very much. Sukron. Arigatou. Assalamualaikum Pak Susno, apa kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, tapi di sini belum hujan. Jadi petani masih kepanasan, kemarau, sawahnya retak-retak, airnya kurang. Mau tanam padi nggak bisa, mau tanam jagung juga nggak bisa. Padahal ini harusnya sudah masuk mulai musim penghujan ya Pak ya? Harusnya sudah hujan ya, bulan Oktober, bulan September pun sudah hujan. Kali hujan ini masih nunggu hasil koalisi lengkap. Kurang satu lagi, kurang satu lagi. Karena kurang satu lagi belum lengkap. Kalau sudah koalisinya lengkap, sudah daftar semua, mungkin baru hujan kali. Baik Pak, tapi kita pending dulu untuk bahas soal pilpres ya Pak ya. Ini kalau kita buka-buka album kasus yang ada di Indonesia Pak, ada satu sih yang kayaknya hampir terlupakan. Panji Gumilang Pak dan Al Zaitun, masih ingat ya Pak? Iya, masih ingat, udah hilang dulu. Oh, hilang. Terus ada lagi kasus apa namanya BTS 8 triliun, 3 itu Hilang. hilang. Ada lagi kasus 300 berapa? 439, 459 triliun Triliun. di Kementerian Keuangan. Hilang. Ada kasus mafia apalagi hilang, hilang. Mahfud sudah angkat dihebohkan ya, mudah-mudahan jadi Pak Mahfud setelah jadi wakil presiden tidak hanya mengangkat, menghebohkan, tetapi betul-betul mengawal sampai selesai. Jadi kalau hanya diangkat, dihebohkan nanti jadi apa harap-harap rakyat itu seperti mau diselesaikan, mau dihebohkan nggak selesai. Mungkin nggak lupa sih Pak, atau nggak hilang sih, tapi karena memang harus fokus satu persatu ya Pak, supaya teliti menyelesaikannya gitu. Ya, harusnya begitu. Setelah jadi wapres nanti tidak hanya menghebohkan, tapi betul-betul mengawal prosesnya. Gitu. Baik, lalu tentang yang Panji Gumilang dan Al Zaitun ini sebenarnya sampai sekarang bagaimana Pak statusnya? Ya, awalnya Indonesia Nusantara heboh gitu kan. Wah, semua media beritakan ini. Dituduh NII, dituduh penistaan agama, dituduh korupsi, dituduh menggelapkan dana BOS, ya, dituduh apa lagi ya, money laundering, Money gitu. laundering. Wah, maupun heboh gitu. Hampir tiap hari komentarnya gitu. Tapi setelah itu kok lenyap gitu, hilang gitu. Gimana ini Pak Mahfud? Katanya jadi cawapres akan konsen dengan hukum. Nah ini apakah nggak stilnya atau gayanya tetap bikin heboh saja? Nah, awal sampai tuntas, pengertian tuntas itu ya. Kalau bersalah ya proses sampai ke hukum, sesuai prosedur dan peradilan benar. Kalau tidak bersalah, ya, dihukum kan dibebaskan. Ya. Itu saya dihebohkan. Kalau dihebohkan banyak orang yang bisa menghebohkan. Jangan digantung gitu ya Pak statusnya ya. Ya, Lalu khusus mengenai yang sangkaan tentang penodaan agama, itu kan karena ada perbedaan cara melakukan ibadah ya Pak. Jadi sebetulnya yang
boleh menentukan bahwa ini caranya salah, ini caranya benar, itu siapa, Pak? Dari awal saya sudah katakan kasus ini masuknya dari penodaan agama. Hmm, Itu kan hanya menuruti pressure atau tekanan media atau ya, tekanan sebagian pihak tertentu. Pembuktiannya sangat-sangat sulit. Ya. Kenapa sangat sulit? Karena itu menyangkut keyakinan, ya. Menyangkut keyakinan, menyangkut dosa. Kalau kita kaji agama, sulit pengadilan itu. Karena apa? Saya katakan dari awal dulu, dan banyak ahli juga mengatakan, siapa yang berwenang menyatakan yang ini salah, yang ini benar. ya, Kan susah kan? Masing-masing punya pendirian. Kalau menurut pandangan ini, aliran yang ini yang benar. Menurut yang ini yang benar. Nah, terus, wah itu kalau gitu keterangan ahli. Ahli siapa yang bisa menyatakan bahwa ini benar, ini salah? Penyidik siapa yang bisa menyatakan bahwa ini benar, ini salah? Penyidik tidak diberi kewenangan untuk menyatakan bahwa aliran ini benar, aliran ini salah. Pakar misalnya, seorang ahli dari perguruan tinggi juga tidak berwenang dia menyatakan aliran ini benar, aliran ini benar. Terus namanya majelis ulama juga tidak diberi kewenangan untuk itu. Hakim apalagi, emangnya hakim adalah wakil Tuhan, wakil Allah yang bisa menentukan aliran ini benar, aliran ini benar. Jadi sangat sulit, ya. Kecuali kalau yang dihadiri penodaan agama itu terkait dengan penistaan, misalnya kaki suci, misalnya dirusak, dibakar, atau tempat ibadah dirusak, dibakar, atau orang sedang ibadah dibubarkan. Itu bisa. Tapi kalau sudah menyangkut keimanan, menyangkut aliran, aduh, susah sekali. Hakim kalau berani ngadili itu ya silakan, dosanya terima sendiri. Tapi itu tadi, Pak, kita Itu susah. ya, baik, Pak. Maaf tadi saya potong, tapi kan kita punya MUI ya, Pak, Majelis Ulama Indonesia. Apakah ini MUI tidak tidak boleh menentukan bahwa ini cara yang salah, ini cara yang benar gitu, Pak? Ya nggak boleh lah. MUI tugasnya bukan menentukan bahwa aliran ini salah, aliran ini benar. Hmm. Aliran itu kan masing-masing punya punya apa namanya? Punya pendapat sendiri dan punya referensi sendiri. Ya, mazhab ini, mazhab itu, ya itu susah diadili gitu. Ya, jadi tidak bisa. Sedangkan apa? Organisasi agama Islam terbesar di Indonesia saja, seperti Muhammadiyah Iya. dan NU, dia tidak akan mengatakan ini salah, ini benar. Ya, saya sekali lagi memberikan pendapat ini, jangan dikatakan bahwa saya memihak pihak tertentu. Enggak, saya nggak punya aliran, nggak punya pihak, dan kepentingan bela siapa di dalam ini, saya dari sisi pandang hukum. Saya mau Panji Gumilang kek, mau Panji siapa kek, saya nggak peduli amat gitu ya. Kalau salah ya dihukum, kalau tidak salah ya dibebaskan gitu. Hmm. Jadi saya tidak memihak orang tertentu atau aliran tertentu. Pendapat saya atau yang saya sampaikan ini dari awal saya katakan dulu saya hukum ansih. Ya. Ya. Lalu bagaimana dengan sangkaan money laundering itu, Pak? Ya money laundering sama saja saya katakan dari awal. Kalau mau menuduh Panji Gumilang atau mau menyangka Panji Gumilang itu money laundering, nah yang memungkinkan money laundering adalah orang yang mengirim uang atau transfer uang ke rekening Panji Gumilang. Ya cari saja siapa yang transfer itu. Nah, kemudian setelah ketemu yang transfer, baru ditanya, uang yang ditransfer itu apakah uang hasil dari kejahatan, misalnya hasil judi, hasil jual narkoba, hasil perampokan, hasil korupsi, hasil apa namanya, segala macam kejahatan, termasuk yang diancam oleh hukuman lebih dari 4 tahun.
baru dia transfer ke Panji Gumilang untuk menghilang berjejak, baru itu namanya money laundering. Yang money laundering siapa? Ya yang mentransfer itu punya rekening banyak, bukan itu bukti money laundering. Itu unusual. Unusual itu kalau tidak ada alasan yang jelas itu aneh gitu kan. Nyeleneh, tapi bukan jahat. Ya, lalu bila sangkaan-sangkaan tadi ya Pak, ada money laundering, ada penodaan agama, ada penggelapan dana bos, saya kalau nggak salah ingat, dan itu semua tidak terbukti, apa dong yang harus dilakukan Pak? Jadi begini, saya yakin polisi profesional gitu ya, tidak gitu mencari-cari kesalahan, tidak juga mengkriminalisasi. Kalau sangkaan awal tidak terbukti, misalnya money laundering, terbukti, penggunaan agama tidak terbukti, terus korupsinya tidak terbukti, ya sudah. Terus ini, wah itu berhubungan dengan pelanggaran pelanggaran susila, berhubungan dengan itu namanya mencari-cari. Kalau mencari-cari itu namanya kriminalisasi. Ya, mudah-mudahan ini tidak seperti itu, malah dia dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Kalau tidak bersalah, ya dia harus dibebaskan supaya adil. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum, kemudian itu akan menimbulkan rasa ketidakadilan, heboh. Lihat sekarang kasus apa namanya racun sianida kan heboh kan, karena merasa tidak bersalah dihukum, ya heboh akhirnya. Kenapa? Mungkin ya ngejar target bahwa harus orang tidak. Penegakan hukum itu artinya hukum ini yang bersalah dan terbukti bersalah, hukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Yang tidak bersalah, yang harus dibebaskan dari tuduhan dan sangkaan, dipulihkan. Atau kalau misalnya semua apa punya target bahwa seseorang yang dilaporkan harus dihukum. Nah, cara menyidik juga demikian. Bukan ditentukan kejahatannya dulu, baru cari buktinya. Tidak. Cari buktinya dulu. Oh, ini alat buktinya. Satu dapat. Oh, ini alat buktinya. Oh, ini alat buktinya. Saya yakin bahwa aparat penegak hukum baik Polri, selaku penyidik, selaku penuntut, tim lalu yang membuktikan dan kemudian dia sudah profesional, paradigmanya sudah berubah, bukan bukan lagi mencari kesalahan, tapi benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran. Lalu Pak, beberapa waktu terakhir ini kan ada beredar 4 poin pertobatan Panji Gumilang. Bapak pernah dengar itu Pak? 4 poin pertobatan. Jadi ada, kalau boleh saya sebutkan yang nomor satu itu berjanji tidak akan mengembangkan ajaran agama yang bertentangan dengan ajaran Islam yang diyakini umat Islam Indonesia. Apakah ini bukan artinya dia mengakui Pak bahwa dia sudah mengembangkan ajaran yang berbeda? Ya, itu salah satu bentuk juga. Tetapi kalau perbedaan itu apakah salah atau tidak, kita kan tidak bisa memprediksi. Dia akui bahwa dia berbeda sama orang lain. Ya. Berbeda apa yang dianut orang banyak di Indonesia. Tapi persoalannya, perbedaan itu bisa diancam dengan hukuman. Nah ini sulit. Kalau kita mau mengatakan perbedaan yang terjadi antara Islam di Indonesia, ini Sunnah wal Jamaah, dengan Islam yang di Irak. Mereka tahu itu berbeda sekali. Itu bisa dihukum kalau di Indonesia. Kan sulit kan? Sama-sama Islam. Kemudian ada Islam yang mengatakan alirannya apa itu Ahmadiyah ya kalau Iya. Ahmadiyah. Itulah yang saya katakan, kalau sudah perbedaan aliran itu sudah susah mengadilinya. Jadi tidak perlu diaturkan. Jadi lalu untuk menutup jumpa kita kali ini Pak, kira-kira apa yang harus kita cermati dalam menunggu keputusan kasus ini Pak? Ya, jadi saya katakan
Saya tidak mengatakan bahwa Panji Gumilang harus dibebaskan, tidak. Ya. Saya katakan dari segi penegak hukum, kalau benar dia bersalah, segera ajukan ke pengadilan. Proses sidang dan diponis. Ya. Kalau Pak Panji Gumilang nggak setuju, dia bisa banding, kasasi, bisa PK. Tapi kalau tidak bersalah, ya segera dikeluarkan kalau tidak terbukti. Dan juga jangan mengadili perbedaan pendapat. Kemudian jangan memaksakan suatu bahwa orang harus dihukum. Karena menghukum orang itu, kalau memaksa, itu bukan menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan dan kebenaran itu adalah yang bersalah. Yang tidak bersalah dibebaskan. Kemudian dalam bertindak tidak terpengaruh oleh masalah politik, masalah kekuasaan, masalah tekanan media, tidak. Kenapa? Pendapat banyak belum tentu benar. Itu yang harus dipertimbangkan. Saya bisa katakan bahwa saya tidak memilih siapapun, tidak ada pesanan untuk itu, untuk ini. Jadi jangan sampai nanti yang tidak pada Panji Gumilang tidak dihukum nanti langsung menghujat saya. Yang pro yang menghujat tidak, saya katakan tidak hukum, dan dari awal saya katakan saya tidak mengerti Panji Gumilang, dan saya tidak mau kunjung ke Al Zaitun atau apapun juga, murni yang sudah ini adalah pandangan hukum. Orang kalau tidak bersalah jangan sampai ditahan. Ya. Kalau bersalah ya silakan proses sampai tuntas. Begitu. Baik Bapak, Dan terima sekali lagi, kasih. Ya. saya percaya kepada aparat penegak hukum, baik Polri, jaksa selaku penuntut maupun hakim, paradigmanya sudah berubah. Mereka adalah menegakkan keadilan kebenaran dan tidak ada yang untuk menghukum ataupun untuk membebaskan. Kalau tidak, ya dibebaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Sampai berjumpa kembali. Sehat selalu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.